wasani satrul aurati min a'lal badani wa jawanibihi lil qadiri alaihi. Adapun syarat sah solat yang kedua, yaitu menutup aurat dari bagian atas badan, wa jawanibihi dan sisi samping-samping badan, lil qadiri alaihi bagi orang yang mampu atas menutup, walau shalla fi dhulmati munfaridan anin nas, sekalipun solat oleh seseorang dalam kegelapan padahal menyendiri dari manusia. Wa auratul dzakari wal amati fis salati ma bainas surrati war rukbati. Adapun auratnya laki-laki dan hamba sahaya dalam salat, yaitu barang yang antara pusat dan lutut. Lakin yajibu alaihi ma satrus surrati war rukbati aidan, akan tetapi wajib atas laki-laki dan budak perempuan oleh menutupi pusar dan lutut pula. Wa auratul hurratil kamilati jami'u badaniha illal wajha wal kafaini. Adapun aurat perempuan merdeka yang sempurna, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wa man ajaza an satri auratihi fis salati shalla ariyan wala i'adata alaih. Barang siapa lemah ia dari menutup auratnya di dalam salat, maka ia salat padahal telanjang bulat, wala i'adata alaihi dan tidak ada wajib mengulang salat alaihi, yaitu atas dia. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, seperti apa yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa di dalam kitab kita ini syarat-syarat untuk keabsahan salat jumlahnya secara singkat ada 4. Secara singkat ada 4. Mana tuh yang keduanya? Dari 4 inilah malam hari ini pembedahannya. Yang kedua daripada syarat solat itu adalah satrul aurati. Kita orang solat itu kudu menutup aurat daripada pandangan-pandangan manusia, tentu disertai mampu. Artinya, kalau solat kita pengen sah, maka sebelum solat, sampailah solat itu salam, aurat kita kudu ditutup, sehingga timbul uraian mana yang disebut aurat, lalu menutupnya pakai apa, menutupnya pakai apa, begitu. Lalu yang diwajibin menutup ini siapa? Kurang lebih uraian ini yang ada di dalam kajian kita ini. Yang pertama adalah menutup aurat. Pakai apa nutupnya?
tentu menutupnya pakai apa saja yang disebut orang kita bilang pakaian yang bisa menghalangi terlihatnya warna kulit. Yang penting warna kulitnya enggak kelihatan, walaupun bentuk tubuh kelihatan, enggak apa-apa. Bentuk tubuh kelihatan enggak apa-apa, yang penting warna kulit tidak kelihatan. Artinya kalau pakai menutup auratnya pakaian yang transparan, yang tipis, plastik gitu, sehingga kulitnya kelihatan nembus, pastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum disebut menutup. Kan judul kita kudu menutup aurat. Lalu ditutup pakai lumpur, pakai tanah, ketutup semuanya auratnya. Kulit enggak kelihatan, yang putihnya enggak, karena lumpur. Sah enggak tuh sholatnya? Sah enggak tuh? Ini sah, ini enggak. Kenapa enggak sah? Karena bukan alat sebagai penutupnya. Jadi menutupnya pakai apa? Pakai apa saja yang warna kulit enggak kelihatan. Warna kulit enggak, walaupun bentuk tubuh. Kita sholat pakai lumpur, tutup. Malum orang miskin, tutupin. Sholat sangga tuh. Tinggal jawab sah tidak gitu, gampang. Kenapa? Jadi kenapa sah? Karena warna kulitnya enggak ketahuan, dakarnya kemana-mana, enggak apa-apa. Yang penting warna kulit. Ini rumus menutup aurat dalam sholat. Yang penting auratnya enggak kelihatan, walaupun pakai baju, disebut pakaian kayak baju tidur, gaun pengantin, tipis, kelihatan pahanya, putihnya, maka sah enggak? Kenapa enggak? Kelihatan apanya? Warna, walaupun pakai pakaian, walaupun pakai lumpur, bila warna kulit enggak kelihatan, sah. Tapi ini lumpurnya tai sapi, udah kelewat kemarin. Itu namanya syarat pertama kudu suci dari najis. Ya udah, kita enggak omongin najis, enggak, kan udah kelewat kemarin. Enggak ngomongin najis. Yang mana yang wajib ditutup beda-beda. Dalam solat dibagi 3 orang yang solat. Ada laki-laki merdeka, ada perempuan merdeka, dan ada budak perempuan, budak
tapi perempuan. Ada laki-laki begitu, nggak ada kata merdekanya. Ada laki-laki baik merdeka maupun budak. Kedua, perempuan merdeka. Ketiga, budak perempuan, yakni perempuan tapi budak. Dibagi 3 dalam sholat nih. Lalu bagian mana yang wajib ditutup? Sebelum kita menerangkan pembagian orang terkait batasan aurat. Karena menutup aurat, alat menutup udah. Alatnya pakai apa? Apa saja yang bisa menutup warna kulit. Jadi enggak ketahuan warnanya, begitu. Itu satu. Kedua, bagian mana yang harus ditutup? Maka di kitab kita dijelaskan min a'lal badan wa jawanibih. Yang wajib ditutup atas dan samping. Berarti ada yang lolos tuh. Apa? Hah? Hah? Masa? Hah? Yang wajib ditutup mana? Atas dan samping, sekitaran. Ada yang lolos tuh atu. Yang mana? Bawah. Bawah tuh lolos, kagak ada tulisannya. Tuh, nggak ada. Ini kita harus pahami kitab tuh begitu. Karena ini hukum. Yang wajib ditutup atas, artinya jangan kelihatan dari atas, jangan kelihatan dari samping-sampingnya. Boleh saja kelihatan dari bawah. Ada orang sholat nggak pakai celana dalam, sholatnya dibalik, dari bawahnya bolong diintip ke atas, kelihatan burungnya. Asa enggak? Kenapa? Dari bawah. Makanya waktu sujud yang kayak begitu jarang. Waktu sujud kelihatan dengkulnya dari bawah, sholatnya sah. Kenapa? Dari bawah. Kalau dari atas, pakai baju kemeja, nggak pakai kaos dalam, pusernya kelihatan tuh dari orang atas itu tuh kelihatan pusernya yang bodong. Maka sholatnya kenapa? Kelihatan dari atas. Begitu dari samping, bolong sarungnya kena rokok, kelihatan pahanya, kulitnya, enggak sah. Kenapa? Karena yang wajib ditutup atas badan pakai dan juga tidak wajib dari bawah, enggak wajib. Bagaimana kalau sholat pakai celana yang bentuk tubuhnya kelihatan? Kalau celana, bener nggak? Kalau pakai celana bentuk tubuhnya kelihatan, kayak training dah, atau apa yang ketat tuh perempuan tuh, legging. Iya. Bagaimana tuh sholat pakai itu? Sholatnya sah tapi makruh, kurang ganjarannya. Begitu. Maka sholat mau pakai sarung aja, ke sarung yang nggak kelihatan warna bentuk tubuh. Jadi kelihatan bentuk tubuh hukumnya makruh, tapi sholatnya sebab warna kulit tidak kelihatan. Tapi kalau sampai kelihatan bentuk tubuh, kayak sholat pakai celana yang ketat, hukumnya makruh. Makruh.
hukumnya. Makanya perempuan pakai mukna, kan gede, nggak kelihatan, pahanya kecil apa gede nggak kelihatan, begitu, karena tutup, biar nggak makruh. Begitu, jangan pakai celana kecuali darurat, gitu, begitu. Kelihatan, jadi amma idraku hujmil aurah fa makruhun fis shalat. Adapun kelihatan bentuk tubuh dalam sholat auratnya, maka hukumnya makruh, ngurangin ganjaran. Yang diwajibin tentu yang mampu saja. Ada orang nggak mampu nutup aurat, emang nggak punya duit baju, nggak punya. Ya kayak di Papua begitu, nggak punya, ya nggak apa-apa. Orang nggak punya, jangan sampai nyolong. Karena yang diwajibin sebatas mampu. Kalau nggak mampu, boleh saja sholatnya sambil telanjang sepunyanya. Kalau tidak mampu, apa iya begitu? Itu ngukurnya masyarakat kita Islam ini rahmatan lil alamin. Karena ada masyarakat yang nggak punya apa-apa, kan bisa saja, dan semuanya terayomi oleh agama kita. Dari mana dalilnya bahwa menutup aurat ini merupakan syarat sah salat? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf, Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, wahai anak cucu Adam, ambillah olehmu perhiasanmu ketika tiap-tiap ke masjid, yakni tiap-tiap salat. Ibnu Abbas sebagai pakar tafsir Quran, apa perhiasan itu maknanya? Yakni pakaian. Pakailah pakaianmu kalau salat. Ini perintah Allah, berarti menutup aurat dalam salat itu hukumnya wajib. Makanya kalau auratnya nggak ketutup, salatnya tidak sah. Begitu. Walau shalla fid dhulmati, sekalipun ia sholat dalam kegelapan. Bagaimana kalau sholatnya sendiri gelap, digelapin, gelap, kayak di basement gelap, jadi biar ada di sampingnya juga burungnya nggak kelihatan walau telanjang. Apakah wajib ditutup? Iya, sekalipun sholatnya gelap-gelapan, kemaluan yang gak kelihatan, tetap aja wajib nutup. Itu mah gak kelihatan doang, tapi tidak nutup. Yang diwajibin kedua adalah menutup. Kalau kita sholat telanjang bulat, padahal mampu kita, begitu gelap sih nggak ada yang lihat, tetap saja tidak. Kenapa? Karena nggak menutup. Bagaimana kalau sholatnya sendiri di kamar, nggak ada yang lihat, telanjang aja, gundal gandul gitu sendiri, tetap enggak sah sebab tidak menutup. Jadi sekalipun orang tuh sholat dalam kegelapan, sekalipun orang itu sendirian, tetap saja karena yang diwajibkan adalah menutup aurat. Menutup aurat. Mana batasan aurat dalam sholat yang wajib ditutup, mananya nih? Ini yang harus kita tahu. Maka manusia dibagi tiga. Ada laki-laki, kedua ada perempuan merdeka,
Ketiga, ada perempuan hamba sahaya, budak. Kalaulah orang itu laki-laki, apakah dia budak, apakah dia merdeka, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Yang wajib ditutup antara pusar dan lutut. Laki-laki dalam apa ini? Dalam sholat. Yang wajib ditutup antara pusat dan lutut. Mana antara pusat dan lutut tuh? Mana antara pusat dan lutut? Di atas pusar sampai Oh iya, dari pusar sampai lutut itu antara dalam bahasa Arab. Jangan antara tuh, kemaluan. Nanti kalau wudu antara telinga sama telinga dibasuh ini. Bukan dari sini ke sini. Jadi dari pusar sampai lutut kudu ditut. Ada orang sholat pakai sarung doang, dadanya kemana-mana, tetenya kemana-mana, laki-laki nih kemana-mana, nggak pakai pici, nggak pakai apa, pusar sama lututnya ketutup, pakai celana pangsi doang, pangsi gede tapi kayak jojon, nggak ada bajunya. Kira-kira sholatnya sah nggak? Iya sah. Kenapa? Auratnya ditutup. Bagaimana kalau sholat pakai kaos partai, sah nggak? Kenapa? Hah? Kagak salah kalau pakai kaos doang mah. Begitu. Bagaimana? Begitu. Auratnya ini yang kudu ditutup, bukan atas, dari pusar sampai lutut. Cuman pakai sarung plus kaos partai, sangga. Kita jangan main saya. Begitu. Harus dipahami. Lutut dan pusar bukan aurat, tapi enggak bakalan ketutup aurat kalau pusar dan lututnya kagak ditutup, sehingga wajib juga nutup pusar, nutup lututnya. Maka kata kitab kita, lakin yajibu alaihi masatrus surati warukbati aidon, akan tetapi diwajibkan menutup pusar dan menutup lutut. Itu laki-laki merdeka, laki-laki mau merdeka mau budak. Kedua, hamba sahaya. Udah nggak ada nih budak nih, budak perempuan. Budak perempuan kalau sholat kayak laki-laki. Berarti yang wajib ditutup apa? Pusar sampai lutut. Bagaimana ada budak perempuan sholat tetenya kemana-mana? Sangga? Kenapa? Karena bukan aurat teteknya. Kalau budak, kok sampai segitunya Islam? Karena diharapkan tuannya kepengen juga lihat begitu, nantinya dimerdekakan nantinya. Begitu tujuan Islam. Kalau budak, sekarang nggak ada budak-budak. Yang ada di Sunda budak-budak letik. Itu bocah. Bocah itu. Bukan budak ini nih, hamba saya bukan. Lalu mana auratnya perempuan merdeka dalam sholat? Auratnya perempuan dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah, telapak tangan, luar dan dalamnya sampai pergelangan. Ini kudu kelihatan. Wajah kelihatan, telapak tangan kelihatan. Perempuan. Sehingga waktu sujud kakinya atau muknanya kurang panjang bawahannya, kakinya kelihatan. Perempuan sah enggak?
Kenapa enggak auratnya kelihatan? Jadi aurat laki-laki merdeka dari pusar sampai lutut, aurat perempuan laki-laki mau mereka mau budak gitu dari pusar sampai lutut, aurat perempuan yang budak sama kayak laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan merdeka kayak kita orang nih, begitu bini kita, anak kita yang perempuan, maka auratnya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, bagian bawah kaki, ini kaki. Pas sujud kelihatan ininya, sah enggak sah. Tuh kudu dibilangin bininya begitu, karena wajib ditutup, wajib ditutup. Nah, kemudian syarat kedua ini diwajibkan nutup aurat dari pandangan mata, atas, samping, meski sendirian, begitu dengan batasannya, tapi bagi orang yang mampu menutup, lil qadiri alaihi. Bagaimana kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu sama sekali, waman ajaza an satri aurati fi sholati shalla ariyan wala i'adata alaihi. Orang yang tidak mampu nutup aurat, enggak punya sama sekali, maka sholatlah sambil telanjang. Tapi kalau punya sempak doang, maka wajib pakai sempak karena itu yang dia mampu. Kalau punya sapu tangan doang, tutup depan, belakangnya pantat yang burik kelihatan. Tutup pantatnya, depannya kelihatan. Mana? Wajib nutup depan. Kalau punyanya sapu tangan atu-atunya, enggak punya lagi. Agama tuh kayak begitu. Termasuk enggak mampu kalau kemudian itu ada penutup cuma najis. Ada si sarung tapi najis, air buat nyucinya enggak ada. Ini bagaimana? Kalau ampe kayak begitu tuh, udah sholat aja telanjang, sama aja enggak punya uang syarat. Jangan ampe ada udah kelewat kemarin. Orang yang enggak mampu menutup aurat, satu karena memang kagak punya sama sekali. Dua, punya penutupnya tapi enggak ada alat pencuci. Tiga, dikurungin di tempat najis, di kandang bebek. Kurungin, pakai baju sih, kandang bebek kan ada najisnya. Begitu, enggak ada pakaian. Bagaimana ini? Udah sholat telanjang aja, telanjang, karena tidak mampu. Orang yang sholatnya telanjang ini rukuknya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Normal apa kagak? Iya normal. Sholatnya ruku normal, sujud normal. Enggak boleh isyarat, enggak boleh. Terus sholatnya ke masjid jangan, sebaiknya jangan dah. Begitu, jangan. Nanti bakal ada yang motoin, apalagi banyak nih tukang foto ngaji lagi. Nanti dipotoin jepret aja, viral dah. Repot. Rukunya normal, sujudnya normal. Bagaimana kalau kemudian emang sekampung miskin semua, kagak punya buat nutup aurat? Apa sholat kudu di masjid? Iya di masjid tapi merem pada, jangan lirik. Ya Allah, begitu, jangan. Wajib
Yang punya mata melek merem, dosa, nggak boleh ngelihatnya. Sehingga karena wajib mampu, bagaimana mampunya nggak sempurna sempak doang, wajib pakai sempak. Bagaimana kalau udah pakai nutup aurat kemudian pakai kipas angin, akhirnya sarungnya nyiblak, sarungnya terbang, kelihatan lututnya, bagaimana tuh? Kalau kemudian buru-buru ditutup nggak apa-apa, kalau didiemin rada adem nih maka nggak sah, karena auratnya tidak tertutup. Inilah syarat sholat yang kedua. Diinget-inget tuh, kudu auratnya ditutup. Makanya pakai bajunya yang panjang. Belakangan ini bahaya pakai kaos yang setret. Waktu duduk Jumatan pantatnya yang burik aja kelihatan. Jadi saya nih dari dulu beli baju badan saya nggak pas. Kalau baju XL tangannya panjang, kalau baju L tangannya pas, pantatnya kurang nutup, begitu. Saya lebih demen pakai baju yang nutupin pantat. Buat sholat aja sih yang dijaga. Buat sholat repot, karena waktu ruku mau tidak mau ketarik. Ya, yang penting waktu ketarik masih ketutup. Begitu. Cobalah yang pakai kaos-kaos tuh, kalau sholat kaosnya masukin ke dalam celana gitu. Jadi nanti bakal ketahuan sama dia waktu ruku ketarik tuh. Itu bakal kelihatan nih antara pusar dan lututnya. Ini aurat. Begitu. Gua sih agak berasa. Lu mau berasa mau kagak, orang lain nggak sah gitu, nggak sah karena auratnya kelihatan. Ini banyak nih, saya berharap kayak begitu. Karena misalnya saya kerja di kantor ya suruh pakai baju setret kecil, jangan ditolak, itu mau dipakai, cuman waktu sholat ganti, begitu, copot ganti, bawa baju salinan buat sholat. Biar bagus sholat, biar bagus, begitu, biar bagus, untuk kita menutup daripada kita punya aurat. Peraturan ini saudara, yang disebut menutup aurat dalam sholat dibagi 3. Laki-laki begini, perempuan budak begini, perempuan merdeka begini auratnya. Ini rumusan dalam sholat. Laki-laki dari pusar sampai lutut, ini rumus dalam sholat. Bagaimana rumus di luar sholat nih? Si laki-laki merdeka, si laki-laki budak, si perempuan merdeka, si perempuan budak, ada peraturan lain. Ini mau lagi ngomongin sholat. Bagaimana kalau di luar sholat? Laki-laki dan perempuan, kalaulah kita di luar sholat, auratnya adalah binisbah kepada laki-laki lain, begitu. Bagaimana kalau sejenis? Kudu menutup mana kalau sejenis nih? Begitu. Maka menutup antara pusar dan lutut dalam sholat. Kedua, menutup antara pusar dan lutut bila mana satu jenis kelamin. Bila mana satu jenis kelamin, laki-laki sama laki-laki, tetap kudu ditutup dari pusar sampai lutut. Kalau sesama laki-laki, maklumlah umroh sekamar berempat, laki-laki
Itu pahanya jangan kelihatan, lututnya. Kalau kelihatan dosa. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting burungnya aja. Enggak. Karena laki-laki sama laki-laki tetap kaya sholat. Antara pusar dan lutut. Kalau paha kita kemana-mana, dosa. Berapa kali tuh paha kita kebuka tuh? Begitu. Itu dihitung. Itu ada catatannya. Begitu. Kayak begitu tuh. Dihitung. Begitu. Laki-laki. Perempuan sama perempuan. Itu kayak laki-laki dalam sholat. Seturu-turu gitu. Mohon maaf, tetenya kemana-mana nih cewek. Sama cewek. Enggak apa-apa. Yang penting pusar sampai lutut wajib ditutup. Jadi auratnya dua, aurat laki-laki di luar sholat bersama laki-laki, yaitu aurat perempuan bersama perempuan, bukan keluarga nih, perempuan, bukan ibu sama anak gitu, orang lain, dari pusar sampai lutut. Jangan pahanya kemana-mana, jangan. Wajib ditutup. Begitu, wajib. Perempuan sama perempuan tetap kudu ditutup. Kudu ditutup. Itu aturannya di luar sholat. Enggak boleh sama agama. Kemudian mana lagi? Auratnya dalam muamalah jual beli. Maka auratnya mana? Kalau dalam muamalah, ya selain wajah, muanya ditutup. Perempuan tuh mau beli, kudu kerudungnya ditutup. Di Thailand, Thailand ini negara tidak Islam. Tidak Islam, Buddha Thailand. Tapi keciri di Thailand, bila perempuan pakai kerudung, pastikan muslim. Di Thailand, sampai detik ini, kalau perempuan pakai kerudung kemana-mana, pakai jilbab begitu, pastikan perempuan itu muslim. Bila perempuan itu tidak pakai kerudung, pastikan perempuan non muslim. Di Thailand, negara non muslim, sampai detik ini peraturannya begitu. Kalau di Indonesia, kalau perempuan nggak pakai kerudung, pastikan belum tentu, bisa muslim bukan non muslim, begitu. Kalau di Indonesia begitu. Coba Anda ke Thailand, petani yang pakai kerudung muslim, udah pasti. Itu begitu. Negaranya mengatur, memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk mengamalkan syariat ajarannya. Kalau kita sih ada undang-undangnya, pasal 29. Pendidikan katanya, tapi nggak dipakai kita, nggak dipakai. Begitu. Jadi yang pakai kerudung muslim. Kalau di Thailand pakai kerudung, nggak pakai non muslim mudah. Itu begitu. Ampe kawan kita milih kamar mesen sama Habib dekat jendela di Thailand, karena banyak non muslim, apa aja kelihatan. Non muslim itu begitu. Kalau di Thailand begitu boleh gitu. Aurat, kalau auratnya dalam pengobatan sebatas kebutuhan. Kalau bisa perempuan berobatnya sama dokter perempuan, laki-laki berobatnya sama dokter laki-laki. Bila nggak ketemu,
Kita laki, dokternya perempuan, maka batas pengobatannya boleh dilihat. Lah mau disuntik pantat, kagak boleh lihat. Waduh, masuknya ke lubang lain, bahaya. Sebatas kebutuhan. Mana yang harus diobati? Itulah boleh lihat. Kalau nggak diobati nggak boleh. Nggak boleh lihat. Begitu. Nggak boleh. Bila adalah dokter payudara, ya boleh lihat, boleh. Begitu. Bila kemudian tidak ada. Kalau bisa dokter yang muslim, kalau muslim nyari dokternya muslim, lebih amanah muslim. Begitu. Agama kita mengerti kalau muslim. Begitu. Tahu dokter ini muslim banyak. Begitu. Begitu. Rumah sakit Islam, jangan rumah sakit yang Islam, dokternya aja. Rumah sakit sih nggak Islam nggak apa-apa. Begitu kan, nggak pergi haji juga rumah sakitnya kan. Ini mah orangnya aja. Begitu. Jangan rumah sakitnya gitu. Orangnya saja. Orangnya. Kalau binisbah bagi keluarga, suami sama istri gitu, itu mana aja boleh dilihat. Kalau suami istri, mananya aja boleh. Kalau dengan keluarga nih, begitu. Kalau bapak sama anak perempuan, pusar sama lutut. Itu aturannya dalam melihat. Ini diantara aturan-aturan. Bagaimana kalau untuk menikah mereksa perempuan, wajah dan tangan? Udah cukup. Tangannya halus enggak? Ya ini kagak kerja. Ya Allah, tangannya kapalan, kaya, kapal aja punya. Ini pekerja, cakep. Begitu. Orang bisa dilihat, itu mana itu Pak Sardi itu bisa lihat dari vis. Ini males, ini kagak, itu bisa dari wajahnya aja. Itu bisa kelihatan orang semangat ini, ada ilmunya itu. Dalam ilmu psikologi kelihatan. Itu begitu, diajarin ilmu begitu. Itu begitu. Singkatnya, dalam sholat harus kita jaga benar aurat kita. Jaga benar. Saudara main sepeda boleh, nggak apa-apa. Yang penting celananya nutupin lutut. Itu orang laki itu celananya. Itu aja nggak apa-apa. Lebihin aja sampai lutut, biar nggak dosa. Jangan sampai badan sehat kelihatannya tapi sakit. Karena yang ngasih sehat kan Allah. Ini kan aurat. Wajib hukumnya untuk ditutup. Kalau enggak bahaya kita. Bahaya. Kalau enggak begitu. Walaupun sendiri aurat dibuka boleh, tapi kurang bagus. Kalau bisa memandi biar kata sendiri pakai sempak begitu. Itu lebih adab, lebih tinggi ganjarannya. Kalau bahasa perempuan pakai apa ya? Kemben namanya. Itu begitu. Tapi boleh kita telanjang bulat sendiri, cuman kurang bagus. Kalau kita telanjang baca doa biar enggak terganggu kejiwaan kita. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu amalan kalau kita mandi sendiri telanjang, biar enggak kelihatan jin. Kalau udah baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, jin enggak lihat kita. Maka di kamar mandi enggak bakalan lama, sesuai kebutuhan. Itu mau mandi ya Allah laki-laki sampai sejam enggak kelar-kelar, lagi putih juga kagak. Begitu, tetap aja hitam-hitam aja. Ngapain mandi lama banget sampai lagu Peter Pan 2 volume habis. Gitu mau ngapain? Orang mewariskan miskin rezeki seret bila di kamar mandi lama. Kalau kita tersumbat aliran finansial kita, jangan salahin.
Kalau kita di kamar mandi lama nongkrong, aja ngerokok jisokam 2 batang. Saya curiga nih apa yang nyengir-nyengir nih. Begitu. Nggak usah. Namanya qadaul hajat. Apa qadaul hajat tuh? Membuang seperlunya. Udah habis, udah. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Begitu. Nggak boleh lama-lama. Begitu. Nggak boleh. Yang harus dipercantik itu musola, masjid gitu, tempat sholat kita biar betah gitu. Kamar mandi ndak usah, jorok nggak apa-apa, jadi buru-buru begitu. Yang kayak begitu, begitu. Bukan saya nyuruh jorok, bukan begitu. Sebatas membuang hajat seperlunya, jangan lama-lama. Yurisul faqr, menyebabkan miskin rezekinya. Kalau di kamar mandi lama nggak usah, sebatas saja begitu. Jangan sampai ngerokok kamar mandi. Itu miskinnya apa? Banyak indikator zahirnya. Lah puntung rokok buang jadi mampet, lah biaya lagi, rumah aja belum lunas kemarin disekolahin sertifikatnya. Ini mampet lagi, duit lagi, kan begitu. Gitu. Itu baca koran sambil ya Allah. Begitu ama ceweknya pakai handphone lagi. Di mana lu sayang? Kamar mandi. Yang bener, nih pakai 3G lagi. Ya Allah, jangan. Enggak boleh. Kita balik berbicara sholat karena ini penting, yang pokok. Aurat wajib kita tutup manakala kita sholat. Kalau auratnya terbuka, yang mana wajib ditutup, maka kita sholatnya nggak sah. Meski sholat pakai sarung doang jadi, alangkah lebih baiknya kalau badannya ditutup. Alangkah lebih baiknya pakai baju yang bagus-bagus. Kalau sholat tuh, saudara, kalau punya sarung bagus, pakai sholat dulu. Saya tuh selalu berupaya kalau kemudian punya baju baru begitu atau sarung baru ya, selalu kalau nggak dipakai ngaji, pakai sholat dulu. Kalau di rumah gitu nggak ngeluyur, nggak di tengah jalan dipakainya, mesti langsung dipakai sholat dulu 2 rakaat, biar kita pakaiannya buat ibadah, sisanya buat yang lain. Begitu, pakai sholat dulu biar bagus. Jangan sampai sholat mau pakai kaos oblong jadi gitu, kondangan aja pakai baju yang keren perlente, pakai jas ini apa, dasi kupu-kupu, buat Allah sembarangan. Kalau rezeki kita seret ya jangan disalahin lah. Adab-adab kita sama Allah kurang dalam ibadah. Yang bagus bajunya, yang bagus. Jangan asal-asalan kalau ibadah begitu. Punyanya BHS semua, merek Atlas, boleh hasil santunan. BHS enggak apa-apa, yang penting menutup aurat, bersih udah kemarin. Kurang lebih ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Baik. Dalam perempuan merdeka, wajah sama telapak tangan harus terbuka. Bagaimana dengan perempuan yang pakai cadar? Iya. Kalau sholat tetap dibuka, Bang Haji. Jadi kalau berbicara cadar, dalam madhab kita, aurat perempuan di luar sholat wajib ditutup semua-muanya kecuali mata doang. Itu madhab Syafi'i. Wajib tutup, yang pakai cadar tuh keluar rumah tuh. Emang begitu. Cuman untungnya ada Imamul Bajuri, rektor Al-Azhar. Kemarin ke Mesir itu ziarah itu dengan kawan-kawan ke Imam Bajuri. Imam Bajuri itu terakhir. Kata Imam Bajuri, enggak apa-apa di luar sholatnya wajahnya kebuka. Itulah orang Indonesia sama orang Mesir sama.
kita sama orang laki nih, si cewek sama kita nih kudunya mah ditutup, kudunya. Itu yang sempurnanya. Tapi kalau sholat pakai cadar kudu dibuka. Kalau sholat wajib. Nantinya jidatnya buat sujud bahaya. Sama lagi umroh juga, cadar tetap dibuka karena ibadah. Artinya lagi ihram. Nggak boleh bercadar. Makanya saya waktu dia kemarin corona saya nggak mau umroh. Sian kalau pakai masker, kan tutup perempuan, kan udah copot wudu, habis wudu pakai lagi, kentut lagi, edam mulu, motong kambing mulu, sian. Begitu. Tapi kan darurat. Kalau darurat kalau nggak pakai masker mati, kan kagak. Lagi makan mau dicopot, makan. Begitu. Nah, oleh karena itu pakai niqab ini wajib dibuka kalau lagi sholat. Karena aurat perempuan merdeka dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya kalau wajahnya ditutup enggak sah dia kalau dalam sholat. Tapi di luar sholat itu kalau mau jujur ajarannya emang itu yang paling benernya. Begitu. Kalau kita perempuan kita pakai begitu, bini kita bagus banget. Begitu. Cuman bakal dicurigai teroris kayaknya nih majelisnya gitu. Ngeteroris. Begitu. Karena ribet, padahal itu ajarannya. Pakai niqab. Ajaran sempurna banget. Kita ini yang membela perempuan kita tuh Imam Bajuri. Enggak apa-apa di luar rumah bersama laki-laki kayak sholat juga gitu. Ada itu Imam Bajuri di antara yang bela kita, perempuan kita nih. Kalau rambutnya kelihatan dosa perempuan sama laki-laki lain. Perempuan tuh dosa. Kudu ditutup. Bini kita keluar tutup. Sama laki-laki lain. Sama orang lain gitu, bukan mahramnya. Tutup aja kerudungan, rambutnya aurat. Itu perempuan. Begitu perempuan aturannya. Jadi niqab atau cadar wajib dibuka manakala sholat dan manakala ihram, tawaf tapi lagi ihram. Kurang lebih begitu. Lagi tawaf. Wallahu a'lam. Kalau lagi sholat, oh baik. Kalaulah kemudian kita selesai salam sholat ternyata bolong dan auratnya kelihatan, maksudnya batasan aurat, maka sholatnya pastikan tidak sah dan wajib diulang. Wajib diulang. Seumpama bolong gitu. Biasanya kalau tukang rokok kan suka bolong tuh celananya, diganjel aja sama rokok. Yang penting ketutup. Beneran. Saya sering ketemu itu ustad-ustad. Kenapa rokoknya diselipin di sarungnya? Karena bolong. Gitu. Kalau kecil biasanya pakai pentol korek. Zaman dulu kan ada korek pentolnya tuh. Masukin. Yang penting mau ketut. Begitu. Aturannya begitu. Kalau udah salam baru ketahuan auratnya ternyata kelihatan. Bagi orang yang sholat, yang mau sholat yang di masjid wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kelihatan orang auratnya kelihatan, bang, itu loh bajunya itu loh, enggak nutup. Tadi sholat kelihatan dari belakang saya. Ulang bang, wajib. Kalau enggak kita yang masuk neraka. Gitu. Kita karena wajib amar ma'ruf nahi mungkar di masjid. Biar aja dia aja, jangan. Gitu enggak boleh. Wajib bilangnya kalau orang kurang panjang. Allah alam. Sudah? Ya baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak untuk pesantren dari PT Hyundai
timnya Rp1.500.000. Mudah-mudahan dengan wasilah infak ini PT Hyundai makin maju, makin sukses, dan semua daripada timnya ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang luas, diberikan rezeki yang berkah, usahanya makin lancar, Allah qabul hajat dunia